Ketika GBK bersiap jadi lautan merah putih, ada suara dari seberang yang menggema lantang. Kami datang untuk membungkam Indonesia. Ini bukan sekedar laka biasa, tapi tentang harga diri, sejarah, dan mimpi yang sedang ditantang dari berbagai arah. Di saat Timnas U23 menyiapkan senjata tanpa uji coba, Malaysia datang dengan kepercayaan diri penuh. Lalu, siapa yang akan bicara paling keras di lapangan? Selamat datang di channel Warta Timnas, tempat kamu bisa menikmati cerita sepak bola dengan rasa nasionalisme dan emosi yang membara. Siapkan cemilan, tarik nafas dalam, karena cerita kali ini benar-benar panas dari GBK hingga ke Inggris. Di balik gegap gempita GBK yang selalu magis, striker Malaysia U23, Fergus Tirni, datang bukan untuk berwisata. Lewat media, dia tegas menyatakan, "Kami akan bungkam Indonesia." Bukan kalimat sambil lalu, tapi ekspresi kesiapan Harimau Malaya menantang Garuda Muda tepat di kandangnya sendiri. Fergus bukan pemain sembarangan. Ia tahu apa yang dibutuhkan untuk tampil di bawah tekanan. Bahkan, dia menyebut atmosfer panas GBK akan jadi bahan bakar, bukan penghalang. Bersama pelatih Juan Torres Garrido, Malaysia U23 terlihat makin tajam dalam latihan. Dan tak main-main, mereka menargetkan puncak klasemen Grup A yang juga dihuni Brunei, Filipina, dan tentunya Indonesia. Sementara itu, supporter Indonesia membalas sesumbar itu dengan semangat membara. Sosial media ramai dengan ajakan untuk memenuhi GBK dan menunjukkan siapa sebenarnya Raja Asia Tenggara di level U23. Beberapa hari lalu, Malaysia meroket 6 peringkat di ranking FIFA, naik ke posisi 125 dunia. Bukan hal yang buruk, tapi reaksi netizen Malaysia malah menyulut tensi. Komentar seperti Timnas Indonesia cuma jago kandang atau ranking naik gara-gara lawan tim kecil berseliweran di berbagai media sosial. Salah satu komentar paling nyeleneh datang dari akun @nurul_bainun yang menyindir dengan kalimat, "Tak perlu ketar-ketir ya Om." Sebuah sindiran halus, namun cukup menyentil buat yang peka. Namun, netizen Indonesia tak tinggal diam. Mereka membandingkan konsistensi performa Timnas Indonesia yang berhasil kalahkan juara Asia Irak hingga tampil garang di kualifikasi Piala Dunia. Terlepas dari itu, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tetap kalem. Bahkan, Erick menyebut posisi Timnas Indonesia sekarang di ranking 118 FIFA adalah yang terbaik dalam 19 tahun terakhir. Target masuk 100 besar dunia pun kini makin realistis. Pelatih Timnas U23, Gerald van den Berg, memilih jalur berbeda. Ia menolak semua tawaran uji coba dan memilih latihan internal secara intensif. Menurutnya, bermain 11 vs 11 antar pemain Timnas sudah cukup untuk membangun kekompakan dan evaluasi taktikal. Van den Berg bukan pelatih sembarangan. Ia tahu setiap pertandingan di AFF adalah hidup mati. Dia menyebut bahwa menjaga kondisi fisik dan menghindari cedera lebih penting ketimbang bermain uji coba yang justru bisa membongkar strategi. Latihan-latihan mereka juga dilakukan secara tertutup. Bahkan, hanya sedikit cuplikan yang dirilis ke media. Strategi yang bikin penasaran, tapi mungkin akan jadi kejutan di laga perdana kontra Brunei.
Oxford United, klub asal Inggris yang ikut turnamen Piala Presiden 2025, mengkonfirmasi 2 pemain Indonesia mengalami cedera, Oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand. Oleh cedera usai benturan keras saat lawan Arema FC. Ia sempat dibawa ke rumah sakit dan kemungkinan besar absen di final. Pelatih Gary Rowett menyebut cederanya cukup buruk. Sementara itu, Marcelino mengalami cedera ringan namun masih menunggu hasil observasi medis. Cedera ini tentu jadi pukulan telak, mengingat 2 nama ini termasuk andalan Shin Tae-yong di skuad senior. Publik pun bereaksi. Di media sosial, banyak yang menyalahkan kerasnya laga pramusim dan kurangnya perlindungan terhadap pemain nasional. Kini, seluruh harapan tertuju pada pemulihan cepat 2 bintang muda ini agar bisa tampil maksimal di laga internasional berikutnya. Dari sesumbar Malaysia, sindiran ranking FIFA, strategi diam-diam Vandenberg, hingga kabar duka dari Inggris, semuanya mengingatkan kita, timnas bukan sekedar 11 orang di lapangan. Ini adalah cerita panjang, penuh emosi, drama, dan harapan rakyat Indonesia. Jadi, kalau kamu merasa ikut deg-degan jelang laga lawan Malaysia, kalau kamu percaya Garuda Muda bisa bicara lebih nyaring dari Harimau Malaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga. Aktifkan juga loncengnya, biar kamu jadi yang pertama tahu soal update strategi, line up, dan breaking news Timnas Indonesia, hanya di Warta Timnas. Kita bukan cuma nonton, tapi ikut hidup di dalamnya. Sampai jumpa di laga pembuka AFU 23. Garuda di dadaku, Timnas di hatiku.